Halo mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini yang akan membahas tentang kebutuhan istirahat tidur pada manusia. Ya, sesudah menyelesaikan pembelajaran atau video kali ini, diharapkan mahasiswa sekalian dapat memberikan penjelasan dengan tepat tentang kebutuhan istirahat dan tidur. Ya, faktor yang mempengaruhi masalah dalam atau gangguan dalam pemenuhan kebutuhan istirahat tidur dan tindakan untuk meningkatkan kebutuhan tidur. Kita lanjutkan ya. Kita mulai dari definisi. Definisi dari istirahat. Berbeda ya kalau kita lihat dari definisi ini istirahat dan tidur. Istirahat menyatakan kondisi yang tenang, rileks, tidak tegang berarti ya, tanpa ada tekanan emosional, tidak dalam posisi berpikir berat gitu ya. Kemudian bebas dari rasa gelisah, nyaman gitu ya, rileks, tenang gitu ya, tanpa tekanan gitu. Ini adalah istirahat. Ya, istirahat. Kemudian tidur adalah status perubahan kesadaran. Status perubahan kesadarannya seperti apa? Ketika persepsi, nah persepsi ini berarti kemampuan untuk menerjemahkan sesuatu, memberi arti terhadap sesuatu, seperti itu ya. Dan reaksi atau bereaksi oleh individu terhadap lingkungan itu menjadi menurun. Ya, jadi perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi terhadap lingkungan menurun. Ini artinya tidur ini ya eh, apa? Persepsi di sebelah kita ada peristiwa apa gitu ya atau terjadi apa. Ini nggak tahu gitu ya. Nggak bisa mempersepsikan, nggak tahu gitu. Nggak tahu dan nggak bisa berespon terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Misalnya, ayo tidur ya terjadi penurunan kesadaran ya, penurunan kesadaran, kemudian temannya di sebelah lagi makan ini. Nah, lagi makan padahal Anda juga belum makan gitu ya. Anda pengen ikut makan juga gitu ya. Tetapi karena Anda sedang tidur, Anda nggak tahu kalau temannya lagi makan gitu ya. Jadi Anda nggak bisa berespon, memberikan reaksi untuk ikut makan juga, nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi perbedaan antara tidur dan istirahat. Tidur ini terjadi perubahan kesadaran, di mana Anda nggak bisa memahami apa yang terjadi di sekeliling dan juga berespon. Sementara kalau istirahat ini kondisi yang tenang, rileks tanpa adanya perubahan kesadaran. Ya, oke. Berikutnya, fungsi tidur untuk apa? Kalau nggak ada fungsinya ya pasti Tuhan tidak menciptakan supaya tubuh kita ini perlu untuk istirahat gitu ya. Ah, ternyata tidur itu berfungsi ya restoratif function gitu ya. Nah, ini manfaat untuk restorasinya atau memulihkan gitu ya. Memulihkan apa? Memulihkan kondisi fisik dan mental. Keletihan, capek-capek. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa? Mengembalikan mood, perasaan, alam perasaan kita yang tadinya misalnya apa? Rasa penat seperti itu ya. Istirahat cukup kemudian menjadi segar kembali. Memperbaiki aliran darah ke otak. Oke, meningkatkan sintesis protein. Sintesis protein ini berarti terhadap struktur sel yang mungkin memang mengalami kerusakan karena terprogram. Setiap hari kan ada jutaan sel yang uh, mengalami kerusakan dan kemudian dilakukan perbaikan, renewal gitu ya. Nah, ini meningkatkan proses ini. Inilah kemudian kenapa orang kalau sakit, kemudian ada cedera, suruh banyak istirahat. Kenapa ini akan meningkatkan sintesis protein? Kenapa? Karena ketika tidur itu beberapa hormon yang menstimulasi untuk uh, apa? Misalnya uh, hormon pertumbuhan gitu ya, itu disekresikan. Ya, itu misalnya seperti itu. Kemudian memperbaiki mekanisme kerja imun. Ya, oke. Jadi istirahatkan semuanya akhirnya kembali pulih. Meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan sel. Oke, kaitannya dengan sintesis protein ya. Oke, ini contohnya kalau misalnya ada luka tadi. Memperbaiki kapasitas pembelajaran dan memori ya.
uh, iya, karena sudah diistirahatkan gitu ya. Kan kalau sedang tidur, aktivitas gelombang elektrik otaknya berubah gitu ya. Kayak. Nah kemudian kayak kesejahteraan emosi menjadi lebih tenang. Nah ini kemudian juga yang bisa menjelaskan kenapa orang yang nggak cukup tidur itu kemudian menjadi lebih irritable terhadap hal-hal yang biasanya dia bisa tahan, ini nggak tahan lagi, menjadi lebih sensitif gitu ya, termasuk oke berbagai proses fisiologis yang ini tadi ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, dampaknya. Nah, Anda pernah mengalami eh, gangguan tidur, tidak bisa tidur gitu ya, atau mungkinnya sekarang bergadang gitu ya, bergadang mengerjakan tugas gitu. Anda nggak tidur semalam, 2 malam gitu. Apa yang Anda rasakan? Anda pernah punya pengalaman ini? Ya, hampir semua kita pernah mengalami pengalaman ini ya. Apa yang dirasakan? Rasanya staminanya menjadi berkurang. Rasanya lemes gitu ya. Jadi lambat lambat berespon. Sebelum lambat berespon, lambat memahami sesuatu. Susah berkonsentrasi, susah berespon atau lambat berespon gitu ya misalnya ya. Oke, nah itu hmm, ini dampaknya kalau kemudian menjadi kurang tidur. Eh, nah, karena tadi ada untuk memperbaiki fungsi imun, ketika terjadi penurunan gangguan tidur, maka terjadi penurunan fungsi imun juga. Ya, kemudian apa? Kenyamanannya menjadi berkurang, gitu ya. Kalau kurang tidur akibatnya koordinasi fungsi geraknya juga banyak gangguan. Misalnya sudah sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak cukup tidur gitu ya. Kemudian ketika maksudnya mau misalnya memegang sesuatu, ya mengambil pulpen, gitu. Ini kok nggak 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 keambil-ambil gitu ya, atau mungkin malah keliru mengambil sesuatu. Ini termasuk berkurangnya konsentrasi juga gitu ya. Nah, kemudian tadi karena ada fungsi tidur itu untuk memperbaiki regenerasi sel, pembentukan protein gitu ya, penyembuhan luka, maka gangguan tidur akan mengakibat secara kronis ya, ini mengakibatkan penurunan massa otot yang akibatnya berat badannya juga berkurang gitu ya. Kemudian penyembuhan lukanya menjadi lambat gitu. Jadi ada memperbaiki fungsi imun, fungsinya kalau mengalami gangguan secara kronis, maka akan terjadi peningkatan risiko infeksi gitu. Ya, dan seterusnya ini semua. Ya, sehingga nah ini kemudian termasuk mudah curiga, mood tidak stabil, terutama pada orang-orang yang memang mempunyai masalah dengan eh, gangguan alam perasaan, ini menjadi masalah yang sangat berarti. Penderita dengan gangguan jiwa nggak bisa tidur akan semakin parah gejala yang dirasakannya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, nah kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda-beda. Untuk kelompok usia, juga berbeda-beda kebutuhan jumlah jam tidurnya. Nah, Anda masuk kategori yang mana? Dewasa muda mungkin ya, 18 sampai 25 tahun. Kebutuhan tidurnya 7 sampai 10 jam. Apakah kebutuhan tidur Anda sudah terpenuhi? Ya, tapi kalau mahasiswa tidur sampai 10 jam ini kira-kira belajar nggak dia ya? Ya kan? Kalau misalnya Anda tidur 10 jam sehari, usia Anda sekarang berapa? Misalnya 20 tahun ya. 20 tahun. Kalau 10 jam sehari, ini berarti berapa tahun Anda tidur dengan usia 20 tahun ini? Gitu ya. Kalau misalnya 8 tahun saja berarti sepertiganya. Kalau 20 tahun sepertiganya berapa itu? Ya, hampir 7 tahun sendiri Anda sudah tidur ya. Lama gitu ya. Artinya Anda nanti ketika merawat pasien, Anda perlu ketahui berapa lama pola tidur pasien itu. Ini dalam hitungan 24 jam. Ya, dalam 24 jam. Berapa? Apakah tercukupi jumlah tidurnya?
Ya, seperti itu. Kemudian, oh iya, sebentar, saya kembali lagi. Ini anak-anak bayi ini ya, jumlah kebutuhan tidurnya lebih tinggi. Kenapa? Karena memang mereka sedang dalam tahap pertumbuhan yang cepat gitu ya. Ini dan hormon-hormon pertumbuhan itu kan disekresikan ketika sedang tidur, ya. Sehingga pada bayi, anak-anak kecil itu disarankan memang tidur siang gitu. Kenapa? Ini juga mau selain memberikan fungsi restoratif tadi, karena sekresi hormon pertumbuhan somatotropin ini juga disekresikan ketika sedang tidur. Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan tidur. Ya, mempengaruhi tidur. Apa? Pencahayaan. Pencahayaan ini akan mempengaruhi irama sirkadian. Bagaimana? Nih, pada gambar yang sebelumnya, ini cahaya ini akan mempengaruhi apa ini? Hipofisis ya, pineal gland. Ya, oke. Yang kemudian pencahayaan ini akan mengakibatkan lebih sensitif. Ini kan sensitif terhadap cahaya. Yang kemudian ketika ada stimulasi cahaya dari mata, ini akan menekan atau menghambat sekresi melatonin. Padahal sekresi melatonin ini yang kemudian akan berperan sekali membuat seseorang menjadi tertidur. Gitu ya. Oke, jadi kalau begitu cahayanya gimana? Ya kalau misalnya belum pengen tidur, cahayanya dibuat menjadi bright gitu ya, menjadi cerah gitu ya. Nah, kalau kemudian sudah waktunya tidur, kemudian cahayanya diredupkan gitu ya. Atau mungkin hordennya ditutup. Ini juga implikasinya adalah pada perawatan pasien. Di rumah, di home care misalnya, lampunya dimatikan yang di kamar itu. Gunakan lampu yang lebih redup. Atau kalau tidak ada lampu yang lebih redup di kamar, gunakan lampu di luar kamar. Buka sedikit misalnya eh, pintunya supaya ada cahaya yang masih bisa masuk tetapi dalam jumlah yang redup. Oke, seperti itu. Kemudian aktivitas ya. Maka aktivitas ini bisa meningkatkan kualitas tidur atau bisa mengakibatkan nggak bisa tidur. Bagaimana meningkatkan kualitas tidur? Ketika di siang hari itu menjadi aktif secara fisik, physically aktif di siang hari, maka ini akan bisa meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Tetapi ketika aktivitas fisik ini dilakukan menjelang tidur, terutama 2 jam sebelum tidur, nah ini yang akan mengakibatkan susah untuk tidur. Nah, seperti itu ya. Jadi sebaiknya kalau mau beraktivitas ya terakhir itu ya 2 jam sebelum tidur gitu ya. Kemudian lingkungan. Apa? Eh, perasaan aman ada di lingkungan itu, perasaan familiar di lingkungan itu gitu ya. Maka ini akan membantu meningkatkan tidur. Contoh, ya eh, ketika kita pergi ke tempat yang kita nggak tahu daerah ini aman atau tidak. Contoh lah, Anda kemalaman di stasiun atau di terminal gitu misalnya. Kira-kira Anda bisa tidur nyenyak atau tidak? Di situ ada kursi yang bisa digunakan untuk tidur, misalnya kursi tunggu yang bisa digunakan untuk tidur. Tapi kira-kira Anda bisa tidur nyenyak atau tidak? Nah, kalau Anda merasa tempat ini nggak begitu aman, pasti Anda nggak akan bisa tidur nyenyak. Tapi kalau kemudian, oh di situ ada CCTV, ada petugas yang menjaga, gitu ya, dan daerah itu adalah daerah aman, bisa jadi Anda merasa aman dan kemudian bisa tidur di tempat itu. Atau Anda pergi ke tempat yang baru, yang belum pernah Anda datangi sebelumnya, malamnya susah tidur, gitu ya. Kenapa? Karena familiarity Anda belum terbiasa ada di lingkungan itu. Demikian juga ketika pasien dirawat di rumah sakit. Ya, nah, ini yang akan menguntungkan adalah ketika pasien dilakukan perawatan home care di rumahnya. Memang di situ rumahnya gitu ya. Dan memang sudah biasa sehari-hari segitu. Nah, ini lingkungan ini tidak menjadi isu gitu ya. Kemudian masuk dalam kategori lingkungan ini juga adalah ritual. Biasanya apa saja yang dikerjakan untuk bisa tidur? Oh,
Ada beberapa orang yang harus berganti pakaian dengan piyama. Kalau nggak pakai piyama nggak bisa tidur. Maka ini pun juga Anda perhatikan ketika merawat pasien. Oh, harus menggosok gigi dulu, harus minum susu dulu, harus dibacakan dongeng dulu misalnya pada anak-anak. Ya, nah ini juga perlu Anda perhatikan, termasuk berdoa dan yang lainnya. Motivasi, motivasi untuk tidur. Ya, misalnya, saya harus tidur dengan nyenyak karena besok saya mau ujian. Oke, ya pasti akan cepat tidur. Aduh, besok mau ujian, saya pengen tidur cepat, tapi saya belum belajar. Gimana nih? Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa mengerjakan ujian besok. Ya, Anda nggak akan bisa tidur. Kenapa? Anda pengen tidur, tapi motivasi tidur Anda terganggu dengan motivasi untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi ujian besok. Gitu. Pasti nggak akan bisa tidur nyenyak. Mungkin dipaksa-paksain bisa tidur, gitu, tapi nggak akan nyenyak. Tidurnya pun ke mimpi-mimpi tentang ujian besok gitu ya. Nah, ini bagaimana motivasi mempengaruhi tidur. Atau ini juga bisa menjelaskan motivasi ini. Oh, saya akan tidur cepat. Besok saya perlu bangun pagi-pagi sekali gitu ya. Anda bisa tidur dengan cepat dan pagi-pagi tanpa Anda setel alarm, Anda bisa bangun pagi. Nah, ini motivasi. Kemudian emosi dan mood atau alarm perasaan gitu ya. Nah, emosi dan mood ini akan mempengaruhi sekresi neurotransmitter. Neurotransmitter yang kemudian ini akan mempengaruhi pusat tidur. Itu ya, pusat tidur. Pusat tidur di otak gitu ya. Kemudian akhirnya menjadi mudah tidur atau menjadi tidak mudah tidur. Gitu ya. Oke, suasana sedang bersedih berat, depresi. Depresi ini kan nggak bisa tidur. Agon alam perasaan. Sedang bahagia gitu ya. Mungkin mau tidurnya agak susah, sedang mengenang rasa bahagianya. Atau sedang marah, orang sedang marah nggak akan bisa tidur. Gitu. Kenapa? Karena level energinya sedang tinggi. Kemudian makanan dan minuman tertentu, kopi gitu ya, teh gitu. Nah ini karena mengandung kafein, dia akan menghambat tidur. Coklat gimana coklat? Coklat ini akan membantu menjadi rileks ya. Tapi apakah dia mempercepat tidur? Nah, ini pertanyaan juga gitu ya. Nah, ini bagaimana kafein menstimulasi sistem saraf pusat sehingga mengakibatkan seseorang lebih mudah terjaga dan cenderung susah tidur. Kemudian, susu ini memiliki zat aktif L-tryptophan yang ini kemudian memberikan efek hipnosis. Sehingga pada pasien-pasien yang susah tidur akan dianjurkan untuk minum susu hangat sebelum tidur. Bukan kental manis ya, ini susu. Susu hangat ya. Kemudian alkohol ya. Peminum alkohol akan biasanya susah jumlah tidurnya cuma sedikit. Kecuali mabok ya, mabok itu kan beda dengan tidur. Ya. Nah ini menghambat efek sedasi, efek yang memungkinkan untuk tidur. Ya, kenapa? Menjadi stimulan untuk neuron. Ya, lebih mudah terbangun. Kondisi sakit, ya, sakit parah gitu ya, kecemasan, dirawat di rumah sakit. Nah ini mengakibatkan gangguan tidur juga, mempengaruhi kebutuhan tidurnya. Obat-obatan, kalau obat sedatif atau mungkin obat antihistamin yang menimbulkan efek sedatif, efek mengantuk gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi. Sehingga ada tulisan di obat-obat flu itu biasanya yang mengandung antihistamin seperti CTM misalnya. Ya, ini akan ada tulisannya. Jangan mengendarai kendaraan selama mengkonsumsi obat ini. Kenapa? Karena obat ini bersifat sedatif, mengakibatkan seseorang mudah mengantuk. Nah, ini menjadi berbahaya ketika mengendarai kendaraan. Atau obat stimulan. Obat stimulan ini yang menstimulasi saraf pusat, gitu ya. Sehingga tidak mudah tertidur. Apa misalnya kalau golongan obat-obat ini adalah stimulan yang masuk kategori narkoba. Apa itu? Ya, ya ada beberapa jenisnya ya, ada beberapa jenisnya. Hmm, yang biasanya untuk anak-anak yang suka dugem-dugem itu. Nah, itu ya. Oke.
Ini faktor-faktor yang mempengaruhi tidur. Oke, ada 8 ya. Berikutnya, ini adalah siklus tidur. Ya, siklus tidur itu apa? Siklus tidur itu tahapan-tahapan seseorang ketika proses tidur itu terjadi. Ya, kemudian dalam satu malam tidur itu ada berapa siklus tidur yang terjadi. Ya, ada tidur non-REM 1, tidur non-REM 2, tidur non-REM 3, dan tidur REM. Nanti sudah sampai tidur REM, dia akan kembali lagi ke non-REM gitu ya. Non-REM 1, REM 2, REM 3, REM, dan seterusnya. Sampai kemudian timbul waktunya bangun. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tidur REM itu, tidur NREM 1 itu seperti apa? Non-REM 1. Tidur non-REM 1 ini berlangsung kurang lebih 5-10 menit. Ya, 5-10 menit. Yang ini di fase awal ya, di siklus tidur yang pertama 5-10 menit. Siklus tidur yang kedua, siklus tidur yang ketiga, nanti tahapan NREM 1 ini bisa semakin memendek, tidak sampai 5 menit misalnya ya, atau mungkin terlewati, terpangkas langsung ke NREM 2 gitu ya. Itu berlangsung dengan sangat semakin lama semakin singkat siklusnya. Nah, kemudian karakteristiknya apa? Ini tidur yang dangkal ya, masih mulai ngantuk teklak-tekluk gitu misalnya. Udah mulai teklak-tekluk gitu, ya seperti ini misalnya. Nah, nah ini masuk NREM 1. Masih mudah bangun. Disenggol dikit, langsung bangun gitu ya. Ada bunyi suara agak kenceng dikit, mudah terbangun gitu ya. Kemudian tanda-tanda vital secara bertahap mulai menurun. Nah, ini mulai ada hypnagogic jerk. Hypnagogic jerk ini yang gimana? Ya tiba-tiba seperti terkejut. Gitu. Tangannya tiba-tiba seperti terkejut. Gitu. Ya. Nah, kemudian ketika dilakukan, misalnya ketika dilakukan perekaman gelombang elektrik otak, elektroensefalografi, akan menunjukkan gelombang beta. Ya, oke, gelombang beta yang mana? Ya, ini yang NREM 1. Ya, oke, berikutnya adalah NREM 2. NREM 2, NREM 2 ini sudah mulai tambah makin ngantuk ini ya. Gelombangnya gelombang alfa. Oke, yang mana? Ini gelombang beta, ini gelombang alfa. Drowsy, sudah mulai mengantuk. Oke, ini masuk NREM 2. Ya. Gelombangnya adalah drowsy, LMIG-nya sleep waves, sleep, delta, atau kemudian ketika terus sudah mengantuk ini masuk ke gelombang delta. Nih. Jadi seperti ini ya, mulai terjadi perubahan ya dari gelombang apa? Alfa ke gelombang delta. Tuh, seperti ini. Ya. Terus kemudian nanti semakin dalam akan semakin seperti ini. Oke. Ya. Kemudian secara fisiologis persepsi terhadap lingkungan sudah semakin menurun dan kemudian responnya juga sudah menurun. Kalau yang NREM 1 tadi bangun, langsung bangun, seret gitu. Ini bangun, ini susah. Bangun, 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 berkali-kali baru kemudian bangun. Seperti itu. Ya. Nah, pada tahap NREM 2 ini memori dan informasi mulai berproses. Maksudnya apa? Maksudnya ini mulai apa yang terjadi satu hari ini gitu ya, ini mulai muncul kembali di pikiran gitu ya, seperti itu. Jadi pada tahap ini nih Anda seperti terreview gitu ya, yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap tidur non-REM 3. Ini berlangsung
20-40 menit. Nah, ini ada fase awal dan fase lanjut gitu ya. Nah, pada fase awal ini tidurnya semakin dalam. Ini tadi sudah mulai mengantuk, sudah mulai tidur gitu ya. Disenggol dikit mulai nggak bangun gitu ya. Nah, kalau NREM 3 ini udah semakin dalam gitu ya. Digoyang-goyang juga nggak bangun, dibangun-bangunin nggak mudah bangun gitu ya. Dipegang, dipanggil sudah sering dipanggil, digoyang-goyang badannya masih nggak mudah terbangun. Ini dalam. Nah, kemudian kalau memang punya kebiasaan mendengkur, maka pasien ini mendengkur. Tonus ototnya rileks. Ini kalau kemudian tangannya diangkat, Anda lepaskan, kemudian akan terjatuh gitu ya. Orang yang sudah tidur, tangannya diangkat, kemudian lepaskan, akan terjatuh, nggak ada tahanan sama sekali. Ya, gerak fisiknya sangat minimal atau nggak ada. Oke. Nah, kemudian pada tahap yang lanjut, pasien ini kalau fase tidur yang lanjut ya, fase tidur dalam yang lanjut gitu ya. Nah, itu kalau memang dia ini biasanya suka mengigau gitu ya, ini mulai mengigau. Kemudian ini yang cukup berbahaya ya, tidur sambil berjalan gitu misalnya, ngelindur ya, ngelindur. Namun lindurnya bukan ngomong tapi bangun gitu ya. Ini berbahaya gitu ya. Kenapa? Ya persepsi terhadap lingkungan sekitarnya menurun gitu ya, menurun. Nah, kemudian pada siklus yang kesekian ya, kalau siklus pertama belum ngompol lah ya, tapi pada tidur non-REM 3 siklus yang kesekian, itu kalau memang toilet trainingnya belum berlangsung dengan baik, biasanya ngompol, nih tidurnya ngompol, terjadi pada fase ini gitu ya. Kemudian ya, pada NREM 2 dan NREM 3 ini tanda-tanda vital, tekanan darah menurun, napasnya melambat. Nah, kemudian pada tahap ini disekresikannya hormon pertumbuhan dan perkembangan. Seperti misalnya apa? Hormon apa? Somatotropin ya. Oke. Berikutnya ini, nah ini tadi yang dibilang siklus tidur. Siklus tidur ini siklus tidur yang pertama. Ini siklus tidur pertama. Siklus tidur kedua. Ini siklus tidur ketiga. Siklus tidur keempat dan seterusnya sampai kemudian terbangun. Ya. Ini kalau kita lihat ini NREM satunya masih lama gitu ya di awal ini. NREM 2-nya juga masih lama gitu ya. Nih terbangun NREM 1 gitu ya. Nah, terus kemudian semakin lama semakin memendek NREM 1, NREM 2-nya. Gitu. Ya. Oke. Ini misalnya permulaan tidur jam 11 malam. Sampai kemudian bangun jam 7. Oke, ini berarti berapa jam ya? 8 jam ya. Bisa berlangsung sampai 5 sampai 6 siklus gitu ya. Oke, dalam setiap siklus ini ada tidur NREM 1, NREM 2, NREM 3, dan REM gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tidur REM, Rapid Eye Movement. Ya, berlangsung selama 20 menit. Kalau kita lihat yang lama memang tadi NREM berapa? NREM 3. Nih, NREM 3 yang lama ya. Nah, tidur REM ini tidur yang dalam sekali. Nah, ini menentukan kualitas tidur. Yang menentukan kualitas tidur. Kalau tidurnya bisa masuk ke tahap REM ini, nyenyak ini tidurnya. Dan kecenderungan tidurnya berkualitas. Ya. Nah, apa karakteristiknya? Ini bola matanya bergerak dengan aktif. REM, Rapid Eye Movement. Pergerakan bola mata menjadi aktif. Kemudian ini sangat sulit dibangunkan, lebih sulit lagi dari yang tidur NREM tadi. Kalau yang tidur NREM 3 tadi susah dibangunkan, ini susah sekali. Gitu ya. Nah, tadi kalau di NREM 2, memori ini mulai berproses gitu ya. Apa yang terjadi hari ini mulai terekam kembali, kemudian di NREM 3 juga demikian gitu ya.
kemudian dicampur dengan pikiran-pikiran yang nggak nyata gitu ya. Nah, di tidur REM ini mimpinya menjadi jelas gitu ya, vivid gitu ya, jelas sekali, terlihat seperti nyata. Tonus ototnya benar-benar hilang gitu ya. Nah, ini kalau tidur posisinya nggak tepat, seperti tidur di kursi gitu, seperti ketika di bis gitu ya, di kendaraan, mulutnya sampai menganga gitu ya. Lidah, nah kalau ini posisinya tidur terlentang, bantalnya nggak benar, ini lidahnya bisa terjatuh ke belakang dan menyumbat gitu ya, menyumbat mendengkurnya keras sekali. Atau kalau sampai menyumbat jalan napas ini menjadi berbahaya. Oke. Nah, tadi di tidur NREM 2 tanda NREM 2 tanda vital mulai menurun gitu ya. Nah, NREM 3 tanda vitalnya semakin melambat. Tekanan darah menurun, nadi melambat, pernapasan melambat gitu ya. Nah, pada tahap REM ini, tidur REM, ini tanda-tanda vitalnya berfluktuasi. Cepat, tinggi, kemudian menjadi lambat, mulai menjadi cepat, dan yang seterusnya. Gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi sleep apnea atau apnu pada saat tidur, serangan apnu. Apnu itu tidak benar. Tidak, pnea, pnea gitu ya. Pnea itu adalah bernapas, jadi tidak bernapas. Sleep apnea, kondisi tidak bernapas ketika tidur, ini bisa terjadi pada tahap ini. Ya. Kemudian, nah ini nih, bahkan karena berfluktuasi menjadi tidak teratur bisa berhenti sampai 15 sampai 20 detik. Ya, tentu ini tidak seperti ini terus. Kemudian nanti akan menjadi cepat dan seterusnya. Ya, ini orang-orang yang berisiko mengalami sleep apnea perlu pengawasan dengan ketat, gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, mengoroknya berhenti. Ya, ada kedutan-kedutan otot. Nah, ini sekresi lambung bisa meningkat. Oke, pada pasien dengan ulkus peptikum misalnya. Kan kalau ulkus peptikum itu keluhannya bisa terjadi ketika ulkus peptikum yang duodenum ya. Ulkus duodenum itu kan keluhannya sering terjadi pada malam hari atau ketika kondisi kelaparan gitu ya. Nah, pada kondisi sekresi lambung meningkat ini di malam hari di tidur REM ini juga kalau punya sakit ulkus di duodenum ini bisa nyeri gitu ya. Nah, pada pria bisa terjadi ereksi. Ya, ereksi tahu ya? Oke. Ya, penisnya menjadi tegang gitu ya, ereksi. Dan ini adalah hal yang fisiologis ya. Ini menunjukkan bahwa memang fungsi organ reproduksi eksternal pada prianya berfungsi dengan baik gitu artinya. Ya, ereksi ini terjadi secara normal. Nah, kalau misalnya ada nocturnal emission, mimpi basah ya terjadi pada tahap ini juga. Nih, pada tahap ini. Ini kerja dari sistem simpatis ya. Oke. Sampai di sini jelas ya. Coba kita ulang. Tahap-tahapan tidur apa saja? NREM 1, NREM 2, NREM 3 dan tidur REM. Itu adalah satu siklus tidur. Dalam satu kali tidur secara normal 8 jam misalnya, ini akan tercipta beberapa kali siklus tidur gitu. Nah, nanti ketika Anda merawat pasien, baik home care maupun di rumah sakit, Anda juga perlu memperhatikan kualitas tidur ini. Ya, kualitas tidur itu tercapai ketika sudah mencapai tidur tahap REM ini. Ya, oke. Nah, ada beberapa orang yang tidur NREM satunya itu cepat sekali, seret hanya sebentar. Mudah ketika kondisi letih sekali misalnya, akan mudah seret langsung masuk pada posisi tidur NREM satunya hanya sepintas saja, kemudian NREM 2 juga lebih cepat, NREM 3 ya ini agak lama, kemudian di tidur REM-nya ini bisa bisa dengan cepat masuk ke tidur REM. Wah ini meskipun tidurnya cuma sebentar akan terasa segar sekali, gitu ya. Nah,
Kalau dari waktu ini tadi, NREM 1 10-15 menit gitu ya. NREM 2 10 menit gitu ya. Ya, latih 5-10 menit, 10-15 menit gitu. Kemudian 20-40 menit gitu ya. Ini 20 menit. Nah, kalau ditambahkan dalam satu siklus itu berlangsung kurang lebih 90 menit ya. Kalau 90 menit berarti ini menjadi hal yang perlu Anda pertimbangkan juga. Kalau orang baru tidur, baru beberapa menit, ya jangan dibangunkan gitu. Kenapa? Nanti kaget. Yang harusnya orang kalau tidur itu menjadi lebih segar, ini menjadi lemas. Ya, menjadi lemas. Apalagi kalau dibangunkannya pada tidur NREM 3 gitu ya. Nah, kalau Anda bangunkan pada tidur REM, ini menjadi berbahaya sekali ya. Ya, ini bisa cukup berbahaya. Kenapa? Karena sedang terjadi fluktuasi tanda-tanda vital. Ya, oke. Jadi biarkan dulu paling tidak tidur dengan waktu 90 menit, baru kemudian Anda bangunkan. Kayak menurut buku referensi seperti itu. Oke. Sekarang, apa saja ada gangguan tidur? Ada insomnia. Insomnia ini menunjukkan gangguan tidur baik mau mau jatuh tertidurnya ataupun ketika tertidur itu menjadi mudah terbangun. Itu yang dimaksud dengan insomnia. Gitu ya. Itu untuk yang insomnia. Oke, berikutnya ada hypersomnia. Hypersomnia ini kondisi meskipun tidurnya sudah cukup tetapi tetap terus mengantuk gitu ya. Nah, kemudian kenapa begini? Karena tidurnya tidak berkualitas. Ya, nanti ada juga eh, kondisi patologis yang diakibatkan oleh dimasukkannya patogen yang berbahaya oleh lalat zeze gitu misalnya. Di Indonesia nggak ada ya, tapi menurut buku ada beberapa di daerah Afrika yang kalau kegigit lalat zeze ini kemudian masuk jenis ya mikroorganisme lah ya, nggak mikro juga sebenarnya, cacing, jenis cacing gitu ya, yang kemudian mengakibatkan orang akan tertidur terus gitu ya. Ya, kemudian ada kayak sleep apnea atau sindrom hipopnea. Nah, ini terjadi menjadi hal yang berbahaya. Kemudian ada apa lagi? Ada narkolepsi. Ya, narkolepsi ini orang tiba-tiba tertidur gitu ya di tengah-tengah aktivitas gitu ya. Ini bisa terjadi karena orang yang biasa mendepresi kebutuhan tidur sampai lama gitu ya. Ya, ini tidur NREM-nya berlangsung sangat singkat dan bisa dengan cepat masuk ke tidur REM. Ya, nah ini juga hati-hati ada manifestasi patologis selama tidur REM-nya. Gitu ya. Nah, saya belum pernah ke Jepang, tapi ada apa? Ada informasi gini misalnya, orang masih pakai pakaian kantor gitu ya, pulang gitu ya, eh, tapi kemudian tertidur gitu ya, bisa tertidur di jalanan gitu ya. Kenapa? Karena eh, pekerjaannya dilakukan, mereka kan pekerja keras ya. Sehari nggak tidur itu mungkin biasa gitu, 2 hari nggak tidur ya. Sampai kemudian karena mereka bekerja dengan sangat keras, kemudian bisa tiba-tiba tertidur gitu ya. Oke. Ada juga orang yang bisa tertidur dengan posisi berdiri di kereta misalnya. Nah, kayak seperti itu. Kemudian ada gangguan tidur berupa gangguan siklus bangun tidur. Ini menunjukkan uh, orang nggak cukup tidurnya karena jam tidurnya itu terganggu dengan aktivitas yang lain gitu ya. Misalnya apa? Perawat yang kerja shift gitu ya. Satpam kerja shift gitu. Malam hari kan harusnya pakai tidur. Tapi dia karena dapat piket malam, maka malamnya nggak tidur gitu ya. Ini juga mengganggu irama biologis tubuh gitu ya. Nah, kemudian apalagi pasien, pasien dirawat malam nggak bisa tidur gitu ya. Kemudian ngantuk, siangnya tidur. Padahal siang itu dilakukan tindakan-tindakan gitu ya, tindakan keperawatan, tindakan-tindakan medik gitu ya. Akhirnya terganggu kebutuhan tidurnya gitu ya. Atau pada orang yang mengalami jet lag gitu ya.
jet lag, Anda mau jalan-jalan ke Eropa misalnya ya, Anda mau lihat keindahan Menara Pizza di Italia gitu ya, Anda mau ke sana gitu. Nah, kita kan memiliki waktu yang berbeda, selisih 10 sampai 12 jam gitu ya. Anda jam biologis tubuhnya terbiasa malam hari tidur di sini, ternyata di sana malam hari itu siang. Padahal di sana siang Anda mau jalan-jalan gitu ya. Malamnya Anda nggak bisa tidur karena itu jam biologis tubuh Anda siang hari ketika di Indonesia. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kemudian ada namanya parasomnia. Nah, parasomnia ini nanti ada kondisi yang cukup masuk kategori yang berbahaya ya, misalnya somnambulism. Somnambulism ini eh, apa? Di mana ini merupakan salah satu dari gangguan psikosomatik ya, gangguan psikologis tubuh dan fisiologis tubuh juga. Ini perasaan seperti pernah merasa tidur ketindihan gitu ya. Ancamannya adalah ketika nanti jantung dan paru-parunya tidak berfungsi ketika tidur ini. Nah, kalau ada yang seperti ini disarankan untuk konseling psikologis dan berobat ke dokter. Seperti itu. Ini menurut beberapa penelitian juga mengatakan seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini slide terakhir. Silahkan bersemangat ya. Kemudian apa lagi? Tadi ada gangguan-gangguan tidur. Ya, kalau nanti Anda lihat di SDKI, ya perumusan masalah keperawatan untuk tidur, ya ada di situ gitu ya. Gangguan pola tidur misalnya, gitu ya. Nah, itu nanti akan ditujukan dengan ketidakpuasan tidur gitu ya. Nggak seger, sudah tidur tapi nggak seger. Gitu. Kemudian Anda perlu tindakan-tindakan untuk membantu meningkatkan tidur. Tidak terbatas pada hal-hal ini ya. Yang paling sederhana misalnya nanti Anda juga perlu mengidentifikasi pola tidurnya pasien seperti apa, pola aktivitasnya seperti apa gitu ya. Tetapi pada slide ini saya akan membahas tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan tidur. Apa? Pastikan bahwa makanan-makanan, minuman-minuman yang akan menghambat tidur itu dihindari dulu. Kopi, teh, itu ya dihindarkan dulu. Termasuk minuman-minuman bersoda gitu. Ya, minuman-minuman kaleng dihindari dulu. Ya, termasuk juga makanan-makanan. Oh, jam 9 malam mau tidur kok jam setengah 9 makan gitu. Ya, ini ya Anda akan susah tidur jam 9 gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda mau meningkatkan tidur dengan mengkonsumsi susu hangat misalnya bisa juga gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya apa? Modifikasi lingkungan. Lingkungan yang bagaimana yang bisa meningkatkan tidur? Tadi ada cahaya itu menstimulasi gitu ya. Pineal menjadi aktif gitu ya, terstimulasi akibatnya dia sebagai fotosensitif organ, dia akhirnya nggak mudah tidur. Dan melatonin juga tidak mudah disekresikan oleh pineal gitu ya. Akibatnya ya nggak bisa tidur kalau terang. Sehingga lingkungan yang perlu dimodifikasi dibuat menjadi lebih redup gitu ya. Lebih lebih nyaman gitu ya, bersih. Tempat tidurnya ya termasuk lingkungan itu. Tempat tidurnya bersih, rapi, tidak bau gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ada alasan privasi tadi. Ya, atau yang privasi. Bagaimana? Ya pastikan privasi. Kalau satu kamar itu isinya pasiennya banyak, pastikan tirai penutupnya dipasang gitu ya. Kebisingan-kebisingan juga dihilangkan. Pengunjung bagaimana? Pengunjung juga dibatasi kasih tulisan di depan. Jam istirahat pasien, pengunjung dilarang masuk. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi penjadwalan tidur. Nah, ini kalau masalah yang terjadi adalah gangguan terhadap siklus bangun
Ya, siklus tidur dan terbangun. Ya. Kemudian apalagi? Oh, jadwalkan tindakan-tindakan medis, tindakan-tindakan keperawatnya bukan ketika pasien sedang tidur. Gitu ya. Kemudian kaitannya dengan hal ini juga aktivitas. Bagaimana? Pasien mau aktivitas apa, Pak? Di siang hari pastikan pasien mempertahankan mobilitasnya. Kalau memungkinkan mobilitas di luar tempat tidur dan kondisi pasien memungkinkan, aktivitas tempat tidur, duduk, berdiri, berjalan berkeliling tempat tidur. Nah, atau kalau tidak memungkinkan untuk turun dari tempat tidur ya, mobilisasi di tempat tidur, latihan rentang gerak sendi gitu. Nah, aktivitas ini kan akan meningkatkan kualitas tidur. Tetapi ingat, jangan dilakukan 2 jam sebelum waktu tidur. Ya. Kemudian, peningkatan kenyamanan, tindakan-tindakan untuk meningkatkan kenyamanan. Apa saja? Pijat punggung, ya, back rub misalnya. Ya, hipnosis. Apalagi peningkatkan kenyamanan. Hmm? Ya, terapi relaksasi gitu ya. Pijat akupresur gitu misalnya. Ya, self hipnosis gitu. Ya. Oke, ini tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan tidur. Baik, ini adalah slide terakhir. Ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan di grup mata kuliah ini. Ya. Kemudian, oke, evaluasi yang sudah kita pelajari apa? Oke, kita belajar apa itu istirahat, apa itu tidur, gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Berapa kebutuhan tidur pada masing-masing kelompok usia. Kita sudah pelajari itu. Kemudian tahapan-tahapan tidur apa saja. Siklus tidur itu terdiri dari tahapan apa saja. Oke, bagaimana karakteristik masing-masing tahapan tidur itu, gitu ya. Nah, kemudian gangguan kebutuhan tidur itu apa saja. Ya, dan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tidur apa saja. Itu sebagai kesimpulan pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Terima kasih dan sampai bertemu di video pembelajaran yang berikutnya. Salam.